Salam Satpam Jaya, berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan melanjutkan sambungan atau part dari part 2, yaitu mengenai studi kasus atau cara penanganan kasus. Untuk part 1, yaitu kita sudah membahasnya sobat ya, yaitu secara awal bagaimana security menangani interogasi terhadap pelaku dan menerima laporan dari korban. Untuk part 2 kita sudah melakukan pembahasan, yaitu mengenai bila kasus tersebut dilimpahkan ke pihak kepolisian. Sekarang kita bahas di part 3, yaitu bila mana korban dan pelaku sepakat kasus diselesaikan dengan damai dan kekeluargaan. Kita lanjut. Baik sobat, berikut ini ilustrasi kasus pencurian bila mana korban dan pelaku sepakat kasus tersebut diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan. Jika korban dan pelaku sepakat kasus diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan, maka kita sebagai petugas security yang melakukan penanganannya adalah harus seperti apa? Yang pertama, security meminta pernyataan kepada korban yang isinya bahwa korban menghendaki atau bersedia bahwa kasus tersebut diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di atas materai. Jadi ini langkah pertama, karena ini hal sensitif sobat ya. Ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas security, yaitu meminta pernyataan kepada korban bahwa kasus yang dialaminya atau tindakan yang dialami oleh pelaku terhadap korban dan korban bersedia kasus tersebut diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Sobat jelas ya, wajib di atas materai sobat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, security membuat surat kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak. Ya sekali lagi, security membuat surat kesepakatan bersama untuk kedua belah pihak, baik korban dan pelaku, yang isinya kasus tersebut diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan. Kembali lagi wajib di atas materai. Ini sebagai penguat bahwa kasus tersebut benar-benar akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Jelas sobat ya. Kemudian yang ketiga, isi surat kesepakatan bersama tergantung kesepakatan antara korban dan pelaku. Antara lain sebagai berikut. A. Jika korban meminta ganti rugi atau menuntut jaminan kepada pelaku dan pelaku menyanggupinya, maka sesuai kesepakatan lampirkan di surat pernyataan bersama. Jelas sobat ya. Jadi apapun bentuknya kesepakatan itu lampirkan di surat pernyataan bersama. Kemudian B. Jika korban tidak meminta ganti rugi atau tidak menuntut jaminan kepada pelaku, juga wajib lampirkan sobat di surat pernyataan bersama. Ini kekuatan untuk laporan kita. Jelas sobat ya. Kemudian yang keempat, surat kesepakatan bersama wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari korban dan pelaku, serta ditandatangani oleh saksi-saksi. Oke sobat, jelas ya. Di akhir surat kesepakatan bersama wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik korban, baik pelaku, dan juga oleh saksi-saksi sobat. Jelas ya. Untuk rangkaian jika korban dan pelaku sepakat kasus diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan. Baik sobat, demikian sharing penanganan kasus atau studi kasus mulai dari rangkaian pertama part 1, rangkaian kedua part 2, dan rangkaian
part 3, yaitu jika korban dan pelaku sepakat, kasus diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan. Baik sobat, semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.